Nah, pesan moral yang harus kita ambil wahai anak-anakku adalah barangkali saat ini kalian sedang mengalami kesusahan hidup. Jangan kamu pandang itu tidak berguna. Karena bisa jadi Yusuf telah mengalami kerumitan hidup itu pada akhirnya untuk mengantarkan sebagai pemimpin umat manusia. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وجميع أهل بيت الكرام وإلى حضرة خصوصا الشيخنا المغفور له حاج أحمد هاشم الزيدي وكل شيخ وشيخنا أبا مفتاح الهدى وأمي ميسر الحافظ وأهل بيتهما شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Laqad kana yakti temen-temen ono iku fi Yusufa tetep ing dalem Yusuf wa ikhwatihi lan piro-piro sedulure Yusuf opo ayatun piro-piro tetenger utawa tetondo lisainina tumrap wong-wong kang takon. Pada kesempatan saat ini kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji bersama-sama surat Yusuf ayat 7.
yang berbunyi laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf itu terdapat ayat, terdapat tanda, terdapat pelajaran, terdapat petunjuk untuk siapa? Lis-sa'ilin, untuk siapapun yang penasaran, untuk siapapun yang bertanya, untuk siapapun yang memerlukan petunjuk. Nah, berhubung karena isi ayatnya ini membincangkan Yusuf beserta saudaranya, di mana bila kita mengerti tentang kisah Yusuf dan saudaranya, yang jumlahnya berapa? 11. Bila kita ngerti, maka kita juga akan ngerti ayat atau petunjuk, pelajaran ataupun tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti ayat itu sendiri paling tidak kita bisa mengerti 3 makna. Yang pertama, ayat berarti tanda kebesaran Allah atau mukjizat. Yang kedua, pengertian ayat sebagai pelajaran, yakni hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita kaji. Dan yang terakhir, pengertian ayat dengan makna sebagai petunjuk kita untuk menjalani hidup ini. Anak-anakku semua, Abi akan mencoba cerita lengkap tentang kisah Yusuf. Dari semenjak Yusuf kecil sampai Yusuf dewasa. Tetapi Abi hanya akan menjelaskan secara singkat. Guna apa? Guna untuk mengerti arti ayatul lis-sa'ilin. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf, ini ada mata rantai yang indah sekali. Tapi kalau enggak diurut dari masa kecil Yusuf hingga dewasa, kita tidak akan mengerti mata rantainya itu bagaimana. Nih, tak mulai dari masa kecil. Pertama, waktu Yusuf kecil, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud menghormati Yusuf alaihi salam. Tetapi Yusuf saat itu masih belum jadi nabi, masih anak-anak. Dia sampaikan kepada bapaknya. Bapaknya menjawab, jangan menyampaikan, jangan berkisah, jangan bercerita kepada saudara-saudara. Nah, di masa kecil Nabi Yusuf, dari bentuk fisiknya sudah berbeda. Bentuk fisiknya Nabi Yusuf itu karena laki-laki, ya ganteng, bikin gemes. Semua orang akan jatuh cinta kepada Yusuf. Semenjak Yusuf masih kecil, menggemaskan, membuat orang yang melihat ini bahagia. Ini fisik Nabi Yusuf. Dan dalam diri Nabi Yusuf juga terdapat tanda-tanda kenabian. Dari kehalusan karakternya,
bahasa yang keluar dari lisan Yusuf kecil itu pun sudah menarik. Belum lagi ibu kandungnya meninggal, sehingga Nabi Yakub, bapak dari Yusuf dan saudara-saudaranya, di sana merasa sayang kepada Yusuf hampir seperti lebih daripada saudara-saudara yang lain, seperti lebih. Nah, itu akhirnya menimbulkan saudara-saudara yang 11 itu menjadi dengki dan iri. Suatu hari mereka merasa kalau bapak kok udah pilih kasih sama kita ya. Bapak sepertinya cuma sayang sama Yusuf, tapi tidak sama kita. Mulailah muncul persekongkolan, mulailah muncul rencana jahat dari saudara-saudara Yusuf yang ingin membunuh Yusuf. Tapi ada satu yang dewasa sing temuo mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Nabi. Oh, belum jadi nabi, Mak. Jangan bunuh Yusuf, mending dibuang saja. Menan niku dibuang. Angkres napa mboten? Angkres itu bahasa Indonesianya apa ya? Sedih. Setelah dibuang ke sumur, mereka izin dulu sama bapaknya. Pak, saya mau minta izin, mau ngomong Yusuf ke hutan sembari kita mengembala kambing yang kita punya. Terus bapaknya menjawab, silakan, tapi hati-hati. Benar, waktu di hutan mereka merencanakan sembari memotong salah satu kambing gembalanya, diambil darahnya, baju Yusuf diperet-peretaken. Napa iku peret-peretaken bahasa Indonesia? Diusap-usapkan darah kambingnya ke bajunya Yusuf, lalu dilepas bajunya dulu, baru setelahnya Yusuf ditaruh di sumur. Nah, pulanglah saudara-saudara Yusuf sambil pura-pura nangis. Gimana pura-pura nangis kira-kira ya? Ini tak buatin aktingnya. Bapak Yusuf dimakan serigala. Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya, Bapak. Baju Yusuf sudah berdarah. Padahal itu darah apa? Mereka berpikir bapaknya nggak tahu. Mereka berpikir bapaknya Nabi Yakub tidak tahu. Seorang nabi kok tak pusing. Ya pinter bapaknya, ya edok-edok ngandel. Oh, kalau sedih tapi yang disedihkan Nabi Yakub bukan pada sebab dapusinya, tapi sedih karena apa? Anak-anakku itu begini-begini amat. Kejam sekali dengan saudaranya sendiri. Jadi Yakub bukan kemudian mempercayai Yusuf dimakan serigala, enggak. Nah, itu. Wonten dilala wonten musyafir, saudagar atau pedagang yang haus, mencoba untuk mencari air di dalam sumur. Ambillah ember buat timba, dikerek. Lah Yusuf di bawah sumur ini lihat ada timba lagi turun ke bawah. Oh langsung, aku mau naik. Waktu ditarik ember timbanya, Yusuf pun melangkring, ngertos melangkring, naik ke embernya, ke timbanya. Baru ditarik, set,
katon wajah Yusuf sing anggun. Musafire weruh wajah iki langsung kena pelet. Nah, nek cara Jawane kena, wah, ini bagus banget, anaknya siapa? Jadi kelihatan ganteng walaupun masih kecil. Wah, itu terus rencananya karena mereka pedagang ya. Diriwayatkan bahwa musafirnya itu pedagang, diriwayatkan. Ada yang mengatakan dia itu pejalan. Didol. Sinten sing didol? Teng mriki wonten sing pengin dibuang teng sumur? Wonten maneh. Mboten nonton sing kepingin didol? Angkres napa mboten? Didol teng pasar dipajang. Nah, kemudian yang membeli adalah ada orang yang bernama Al-Aziz. Di Al-Quran disebutnya Al-Aziz. Ada yang menyebut Fir'aun, tapi yang pasti namanya Al-Aziz. Punya istri namanya Siti Zulaikha. Udah lama menikah tapi belum pula diberikan anak. Itu akhirnya membeli sinten? Yusuf. Setelah Yusuf dibeli, dijadikan anak angkat oleh Al-Aziz, menawarkan kepada Zulaikha dan Zulaikha setuju. Dirawat di kerajaan, tapi setelah gede dijadikan sebagai budak. Tapi namanya Yusuf yang punya wajah semakin hari semakin tampan, semakin hari semakin melening. Yusuf itu lawas-lawas Siti Zulaikha mulai mencuri-curi pandang. Ngertos curi-curi pandang betul. Padahal sing ngomong Yusuf adalah Siti Zulaikha. Kira-kira yang ngomong lah sak benernya mungkin ada ting rewang mungkin. Tapi sering curi-curi pandang, jatuh cinta mulai muncul setelah Yusuf semakin tampak dewasa. Singkat cerita, suatu hari saat Al-Aziz bepergian, Zulaikha punya niat yang jahat. Semua pintu ditutup. Semua pintu ditutup. Kalau kerajaan itu pintunya banyak, ojo dibayangno kados ngriki, loro tok ngoten mboten. Kerajaan ku pintune gede-gede. Seret-seret nek wis dikunci iso buka mboten kira-kira. Nah, ada yang berkata pintunya itu besar-besar 7 dikunci semua. Angen-angennya arep ngopo? Arep keinginan Zulaikha adalah ingin memiliki Yusuf selama-lamanya. Kira-kira kalau ingin memiliki Yusuf selama-lamanya mudeng napa mboten kira-kira? Nganggo cara istilah apa ini? Bahasa gaulnya ya ingin memperkosa Yusuf. Ya kita ndak tahu cara memperkosa Yusuf gimana, ya nggak tahu lah, pokoknya kita serahkan kepada ahlinya saja. Nah, Yusuf alaihi salam normal betul. Lanang sejati nopo wandu nopo lesbian? Lesbian itu wadon rasa lanang lesbian. Kalau lanang rasa wadon namanya nopo? Napa Mas? Waria. Yusuf bukan waria, bukan lesbi. Yusuf itu lelaki sejati. Malah Zulaikha dengan pose dan pakaian yang menantang. Nah, kira-kira kalimat pose dan baju yang menantang mudeng para masjid.
mudeng ya. Kayak Putri Duyung ngono lah kira-kira. Yusuf apa nunggu ya bangsane. Tapi singkat cerita, intinya Yusuf tidak mau. Kenapa? Karena ada burhana Rabbi. Karena ada petunjuk Allah. Dia ingat orang tuanya adalah seorang Nabi Yakub. Walau dia jauh, tapi dia punya keyakinan bahwa aku ini pernah dikabarkan untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kalau saya melakukan zina, maka tidak akan patut saya lakukan. Itulah kesadaran dalam diri sinten. Dalam diri Yusuf juga ingat orang tuaku orang yang sangat dimuliakan Allah. Mana tepat aku melakukan ini. Walaupun Zulaikha carane kareng nantang wis banget. Tetep gila wangi. Ikin matur ngeten Zulaikha. Yusuf, lek sampean gelem aman Suf. Tapi nek sampean ora gelem, engko tak penjara. Kalau Mr. Boy suka di penjara, apa ikut angen-angen nih Zulaikha kira-kira? Zulaikha kira-kira ayu nopo elek kira-kira? Dikira-kira beautiful lah kira-kira nggih. Wane elek ngono ya member uga. Barang elek nggih uga nggih mem. Tapi kabarnya Zulaikha itu orang yang tercantik sejamannya. Tercantik pada zamannya. Tapi Yusuf tidak mau. Padahal Yusuf itu muda, rosa, kuat, dan masih sehat karena umur remaja. Ternyata Yusuf mengatakan, saya lebih baik di penjara daripada harus mengikuti angan-angan sinten. Temenan Yusuf di penjara. Angkres lagi apa enggak? Tadi angkres yang pertama telah dicintai bapaknya, akhirnya didengki sama saudaranya. Setelah didengki sama saudaranya, dengki ngertos mboten dengki? Diiriin. Dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur dijual. Ngantuk Mas? Ngantuk mulai. Ini berarti dongeng pengantar tidur. Anak-anak enggak pernah ditongeng kayak ini. Temandang dongeng mulai liar-liar. Tekan ngendiki. Yusuf dijual, Yusuf dijadikan budak di kerajaan, semakin gede sedikit dirayu. Mau apa enggak? Enggak mau. Setelah enggak mau akhirnya dipenjara. Singkat cerita, ini singkat ceritanya memang habis singkat. Karena yang tidak singkat nanti setelah kita bahas ayat-ayatnya. Singkat cerita di penjara Yusuf alaihi salam. Ini sudah jadi nabi apa belum? Memiliki teman sepenjara, yakni berapa teman? 2. Mereka sudah saling mengenal. Yusuf sudah kenal dengan 2 orang itu, 2 orang itu juga sudah mengenali Yusuf. Akhirnya mulai curhat. Wahai Yusuf, tadi malam saya bermimpi. Saya memeras anggur, itu yang pertama. Sementara orang yang kedua dia bertanya, wahai Yusuf, tadi malam saya bermimpi menyunggi. Apa itu menyunggi? Memikul dengan kepala namanya apa? Kamu terjemahin ya. Saya membawa makanan roti, saya taruh di atas kepala, namanya menyunggi gitu aja lah ya. Nanti diterjemahin sendiri. Saya tadi malam menyunggi roti, tetapi rotinya dimakan oleh burung. Kesempatan mereka curhat tentang mimpi mereka.
Yusuf berdakwah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceramai dengan mereka berdua. Ngene lho. Dadi wong kuwi kudune nyembah kepada Allah semata-mata. Janganlah menyekutukan Allah. Nanti akan aku ceritakan arti mimpi kalian berdua. Singkat cerita, ini singkat cerita. Kamu wahai orang yang mimpi pertama, yang bermimpi memeras anggur, maka nanti akan melayani raja. Kemudian yang kedua, yang mimpinya menyunggi roti lalu dimakan oleh, nanti kamu akan dihukum mati. Temenan, beberapa saat atau beberapa hari, beberapa bulan kemudian mereka pun dieksekusi. Yang satu dibebaskan dari penjara, yang satu dieksekusi mati. Benar, yang satunya diangkat menjadi pelayan Al-Aziz, raja berarti. Suaminya sinten? Zulaikha. Sementara yang satunya dia disalib dan kepalanya dimakan oleh. Baik, langsung lagi. Singkat ceritanya, Yusuf masih terus tinggal di situ, lama di penjara. Enak mboten urip ning penjara suwi temen. Suatu hari sang raja Al-Aziz bermimpi. Mimpi nih adalah begini. Sembarin dongeng kali orang-orang yang dekat dengan beliau, yakni di daerah kerajaan, pemuka-pemuka kerajaan. Wahai kalian semua, tadi malam saya bermimpi melihat sapi gemuk 7 dimakan sapi kurus 7. Ngoten mimpine sinten? Lalu ada gandum yang masih hijau 7 tangkai, dan ada pula 7 tangkainya gandum yang sudah kering. Itu arti mimpinya apa? Enggak ada yang ngerti orang-orang kerajaan. Mereka malah berkata gini, wah paling itu adghatsu ahlam. Paling itu cuma mimpi-mimpi karena sang raja ngalamun, mungkin jadi impen-impenan. Dalam bahasa Indonesianya bunga tidur. Tiba-tiba yang dibebaskan dari penjara kan satu, yang jadi pelayan sinten? Akibat kelingan baru ingat. Oh, ya saya ingat. Masya Allah, kenapa saya baru ingat sekarang? Sang raja bertanya tentang mimpi beliau. Dulu pun saya mimpi ditebak oleh teman saya yang namanya, dan itu benar terjadi. Teman saya pun tanya, itu juga benar terjadi. Sekarang aku tahu. Dia nawarin kepada rajanya. Akhirnya, wahai Al-Aziz, saya punya teman dari penjara yang bernama Yusuf. Sing raja urung ngeh Yusuf yang mana. Yusuf anak angkate nggih dereng kenal. Dulu itu pernah nebak mimpi kami dan jadi kenyataan. Ya, akhirnya sang raja nimbali. Baik, bawa ke sini Yusuf. Yusuf disuruh nebak. Apa arti dari mimpi sang raja? Kemudian Yusuf jawab, ngoten nggih, ini kita singkat ceritanya, tak kon singkataken niku. Ben ora ngantek kesuwen. Itu nanti wahai paduka akan terjadi musim kering.
musim tidak ada hujan selama 7 tahun. Dan itu akan menghabiskan cadangan gandum. Maka simpanlah gandum baik-baik. Jangan terlalu boros. Makanlah gandum secukupnya saja. Akhirnya temenan. Yusuf di mana posisi ini masih? Di penjara masih. Terjadi memang setelah 7 tahun tidak pernah hujan, sehingga tanaman, sehingga pertanian tidak menghasilkan. Cadangannya semakin habis. Di daerah pedesaan, lingkungan sekitar kerajaan habis ludes, tidak tersisa bahan pokok kecuali di kerajaan. Kenapa di kerajaan gak habis? Kan Yusuf sudah mengingatkan, tolong jangan terlalu banyak menggunakan bahan pokok. Akhirnya di kerajaan tuh masih stok. Karena siapa kok bisa stok? Karena Yusuf mengaturnya. Raja mulai mikir, ini keren banget, ada orang tahu mimpi saya benar-benar terjadi selama 7 tahun kering. Bahkan menyisakan bahan makanan. Lah, singkat cerita, di desanya Nabi Yusuf dulu tinggal bersama saudara-saudaranya. Berarti di rumahnya sinten? Ayah Yusuf alaihi salam adalah Nabi Yakub alaihis, yang hidup tinggal bersama saudara-saudaranya yang berapa jumlahnya? Ditambah 1 saudara kandung Yusuf, Benyamin. Nah, ini tak kenalin nama Benyamin. Saudaranya Yusuf yang baik hati namanya. Sementara sisanya itu yang diceritakan. Nama desanya kalau tidak salah menurut riwayat namanya Kanaan. Jadi desanya bapaknya. Tidak ada bahan pokok di sana. Akhirnya Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya, sudah pada gede semua. Nah, dalam keadaan saat itu Yusuf alaihi salam sudah diangkat oleh Al-Aziz sebagai raja muda. Wah, ini Yusuf dados raja muda. Nabi Yakub di desa menyuruh anak-anaknya agar menukar barang, agar mendapatkan bahan pokok. Datang ke kerajaan, unduk beserta berapa orang? 11 orang. Wahai raja, kami mau minta tukar barang yang kami punya dengan gandum, karena di desa kami sudah tak tersedia. Ya Yusuf sudah tahu. Nah, akhirnya Nabi Yusuf memberikan, tetapi Yusuf punya trik, strategi. Kepingin Yusuf ngeprank sinten? Saudara-saudara. Kira-kira saudaranya Yusuf ngerti nggak kalau yang jadi raja itu saudaranya? Dereng ngertos waktu itu. Tapi Yusuf ngerti mboten? Ngertos, mergane jumlahnya 11. Ini dilingi-lingi gen katon ki biyen sing guang nyong nang sumur kae kakangane nyong sing gede pisan kae sing biyen nyopot klamine nyong dipeperi gede. Kali. Akhirnya Yusuf duwe trik. Wis iki priki cara. Nih mereka nanti kalau sudah pulang ke bapak saya, ke ayahku, nanti mereka semua kembali ke sini. Temenan niku ditaruh di dalam karung yang mereka bawa bersama makanannya adalah alat tukarnya. Dibalekno kabeh. Wis tekan ngomah, tapi kan ngomong ngetan sakderenge wangsul. Isuk yo rene maning. Karo tolong digawa saudara kalian. Tadi saya udah tanya sama kalian, kalian itu ada 12 bersaudara. 11 tambah 1
Dua. Yang satu namanya Benyamin. Tolong itu yang satu dibawa. Nabi Yusuf pura-pura nggak tahu namanya. Tapi yang satu dibawa ke sini. Kalau tidak dibawa ke sini, kalian tidak boleh lagi ke sini. Gitu. Raja kan oleh kados niku mboten. Masih pura-pura nggak ngerti kalau mereka bersebelas itu saudaranya. Menantukan rumah. Ngomong karo bapak. Wahai ayah, kata sang raja, kami tidak boleh menukar kembali bila mana nanti kita tidak membawa saudara kami yang bernama Benyamin. Orang diduda, ini ya, lihat wahai ayah kami dapati alat tukar kami dikembalikan. Wah, sang raja itu memang baik hati ayah. Ya please ya, tolong dibawa Benyamin besok ke kerajaan. Nanti kalau Benyamin nggak dibawa, kita tidak bisa ke sana. Kira-kira sampe nek dadi bapake Benyamin boleh ndak? Nggak boleh, karena dulu Yusuf pun diajak bermain-main di hutan, aman ndak? Mereka malah berkata apa? Dimakan serigala. Sekarang Benyamin saudara Yusuf mau dibawa ke kerajaan. Nabi Yakub jane wis mandan curiga ya nopo to? Sopo kok sing dadi raja kok pinteran temen ngeprank anak-anakku iki. Tapi nggak tahu nggih, belum tahu. Temenan Benyamin digawa set nuker mening. Sampai ke kerajaan. Mereka menukar sebagaimana menukar saat pertama kali mereka datang ke kerajaan. Tapi ada trik lagi sinten? Yusuf. Triknya adalah akan membuat Benyamin saudara kandung Yusuf tetap tinggal di kerajaan. Triknya ngeten. Ngomong karo pemuka, tolongan diparingi gelas emas nih kok, gelas kerajaan ditaruh di apa namanya, di karungnya yang dibawa oleh Benyamin. Baik paduka gitu. Sing rewang. Benar. Waktu mereka berbondong-bondong pulang, tiba-tiba ada pengumuman dari keamanan kerajaan. Woi, gelas kerajaan hilang, gelas kerajaan hilang. Pengumuman. Siapa yang bisa menemukan akan kami kasih hadiah, gitu kata keamanan kerajaan. Wah, saudaranya Yusuf atau anaknya Yakub yang 11 pun tercengang. Kasihan amat ya, raja baik hati kayak gitu kok Anda kerasnya sampai hilang ya. Ada apa gitu, bilang sama siapa? Keamanan kerajaan lah kira-kira. Oh iya nih, gelas kerajaan hilang. Coba sini tak cek dulu semuanya, barangkali di antara kalian ada yang mengambilnya gitu. Ketua keamanan. Mana sing didudal dilalah, etok-etoke nggon Benyamin didudal keri niku pinteran banget. Dudali kabeh kandine. Ora ana. Iki ora ana. Lah nggon Benyamin. Sinten? Bukan Benyamin, Benyamin. Diambil. Anak. Kenapa kok bisa di kerungnya Benyamin ada? Ya memang sengaja ditaruh oleh sinten? Yusuf. Ditangkaplah. Sinten? Benyamin ditangkap. Nah, kamu ini malah nyuri gelas kerajaan. Bingung Benyamin. Kenapa ya kok bisa ada di karung saya? Wah, saudara-saudara Yusuf ngamuk-ngamuk. Alah, kowe mantu si temen lu, maling. Malah ada yang satu.
Lagi ngomong kayak gitulah mereka dibawa ke kerajaan semua. Tetapi saudara-saudaranya Yusuf dan Bunyamin merasa takut kepada ayahnya. Dulu waktu mereka mengajak Yusuf ke hutan, Yusuf tidak kembali. Sekarang mereka sudah minta kepada bapaknya agar mengajak sinten? Bunyamin. Masa Bunyamin juga nggak pulang lagi? Saya malu sama ayah, kasihan. Ayah itu sudah sedih. Kehilangan Yusuf sudah sedih. Nanti akan kehilangan Bunyamin. Oh, akhirnya sing paling gede, sing temuang ngeten. Wahai Paduka, bagaimana kalau yang ditangkap saya saja? Bunyamin biar pulang saja ke rumah. Saya itu kasihan sama ayah saya, sudah sepuh. Sayang banget dulu sama Yusuf, malah Yusuf tidak pulang sampai sedih hingga hari ini. Sampai kesedihan yang tak tertahankan. Kalau boleh saya minta yang ditangkap siapa? Saya saja. Oh, kata yang kerajaan bilang gini. Oh ya enggak lah, mosok kita nangkap orang yang enggak bersalah. Akhirnya benar mereka pulang karo pemongon bapak izin. Sing gede mau bali. Ada yang bilang namanya Yahuda. Yahuda ndak mau pulang. Aku mau di sini aja. Sono saya tak minta tolong sama kalian semua. Tolong minta maaf sama ayah. Kalau Bunyamin habis mencuri jadi nggak bisa pulang. Iya temenan nih, nggak berani pulang itu yang gede dewe. Wis nalar mereka nih duwe izin kali sinten. Yang dipikirkan Yahuda, kakak terbesar dari mereka adalah dulu saya mengajak Yusuf tidak dipulangkan, malah kami buang ke sumur. Sekarang mengajak lagi, Bunyamin tidak bisa pulang karena saya kasihan sama ayah saya. Semua kan wis ngerti perasaan wong tua itu sedih. Temenan ngabari karo bapaknya, bapak langsung shock. Padahal seorang mana apa maning. Nabi Yakub kejane ngerti tapi bingung ki maksudnya apa. Yusuf biyen ilang, saiki ilang sinten malih? Langsung gen bagian mripate langsung memutih. Nek dicontoh, ada yang bisa niruin gini enggak? Ada. Karena saking stresnya. Rambutnya memutih, matanya memutih, saking galau bingungnya kehilangan. Dulu kehilangan sinten. Sekarang kehilangan langsung. Kono lurun. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumil kafir. Wes luru jangan putus asa. Luru Bunyamin, luruan Yusuf. Ngono iki bapake. Nabi Yakub tasih tegas. Walaupun mripate pun mboten saged beso. Aken luru. Berarti Nabi Yakub merasa Yusuf masih hidup enggak? Masih. Seorang nabi dia tajam. Hanya belum tahu ini ono apa ngeten. Yusuf kayak genengen ndi ora bali-bali. Nek kata saudara-saudaranya Yusuf sudah meninggal. Dia sudah hilang lah. Temenan. Saudara-saudara Yusuf ke kerajaan lagi. Nih bilang gini mereka saudara-saudaranya Yusuf. Wahai Paduka, kasihanilah kami Paduka. Orang tua kami sudah sepuh. Sudah tidak ada cadangan bahan pokok makanan. Kasihanilah kami, tolong sedekah kepada kami wahai Paduka. Mereka memintanya dengan tulus kepada Yusuf. Mereka itu sebenarnya orang baik-baik loh sebenarnya. Sinten? Ikhwatihi, saudaranya Yusuf itu sebenarnya orangnya baik-baik ya, cuma karena khilaf itu masih nyebutin satu kata.
Benyamin banget nyolong. Biyen Paha Yusuf nyolong tilala matur kados niku tilala salah satu dari 11 saudara. Wah, sang raja menahan rasa. Duh, dasar kagagahan nyong dinikin kiam menentang. Iki nang elek-elek jeneng kurang ngerti iki sing di Yusuf sing diglendengi nang arepe ora ngerti. Suwe-suwe Yusuf matur ngeten. Apa yang sebaiknya terjadi dengan orang-orang yang dulu pernah membuang Yusuf gitu. Yusuf bilang gitu. Langsung teng ngemat-ngemat nara ini. Nek delna lekuk-lekukan rai gak kayak Yusuf. Kok ngerti banget karo apa sing didongeng cewek gitu. Langsung takon. Pangapunten paduka dalem badhe tanglet. Napa panjenengan niki sajodosipun Yusuf? Akhirnya Yusuf bungkam. Iya. Wah, kewirangan mereka. Ya Allah, wong sing tak buang ning sumur saiki wis dadi. Tapi Yusuf bukan orang pendendam, ninggane sampean menawa wis ngamuk-ngamuk. Dewe mbiyen buang nyong. Pantas temen dolan rene ngono kan itu. Enggak, Yusuf ini orang baik sehingga bilang gini. Sudahlah. Sudah, semuanya lupakan saja. Yang penting sekarang udah pada sehat semua. Tolong sampaikan surbanku ini, baju ya, baju yang tertinggal di sumur dulu masih ada. Kalau yang satu yang dikasihkan oleh kepada bapak atau ayahnya. Sementara yang kaos yang dipakai Yusuf di situ masih disimpan rapat. Nah, ini enggak nih kelambine sampean wis ilang ya. Berarti Yusuf wonge primpen mboten? Primpen, ngasih kelambi zaman cilik bikin dirawati, Mas. Sampeyan duwe kelambi 5 hari sudah jatuh dari pemean. Itu tolong wahai saudara-saudaraku semua, saya minta ngerepotin kalian semua. Tolong usapkan kepada Bapak kita bersama. Usapkan ke mata beliau. Insya Allah beliau sembuh. Wah, ini jimat. Yusuf berarti ngetokno apa? Anggap saja ini, bayangin ya, this imagine, this is Yusuf cloth, Joseph cloth. Diusapkan ngoten niki, monggo nggih kula titip diparingaken Bapak. Bapak teng pundi? Teng desa Kanaan. Siap, sedulurku Yusuf. Aku ikuti apa yang menjadi pesan sampean. Akhirnya benar, bajunya Yusuf itu dibawa. Lah, masih sekitar 20-an meter. Saudara-saudaranya Yusuf 20 meter, sementara bapaknya Yusuf masih ada di dalam. Sudah mencium bau Yusuf. Yusuf, bajunya padahal niku. Benar-benar Yusuf ini membuat gila. Benar-benar Yusuf ini membuat orang tidak bisa melupakannya. Baru bajunya 20 meter jaraknya ini kira-kira nih. Saged dikurangi, saged dibunjuli lah. Tapi Nabi Yakub sudah. Yusuf nang endi ngoten cara sampean. Kalau bahasa Indonesia ini gimana? Engkau di mana wahai Yusuf? Saya merasakan engkau dekat sekali. Engkau di mana? Nah, saudaranya Yusuf masih sempat geleweh bapake. Bapak wis anak-anak baik kalah. Tambah tua baik, mumpun lah Pak. Mboten sakados niku teman. Ora, iki ono Yusuf. Oh, bapak iku semakin pikun ae ngono guyonan kira-kira nggih. Dene temenannya mboten ngertos, tapi kira-kira begitu. Setelah itu benar, wahai ayah,
Ternyata yang menjadi raja saat ini adalah putra bapak saudara kami semua. Subhanallah walhamdulillah. Nah ini pesen baju Yusuf ini suruh diserbet ning wajah bapak. Tutu serbet ning mripate bapak temen langsung bisa melihat. Setelah mata Nabi Yakub ditempelin bajunya, Yakub pun sesegera bisa melihat jagat raya ini kembali. Nah, langsung terang. Berarti bajunya Yusuf mengandung mukjizat. Dan kita semua diminta agar datang ke kerajaan, wahai ayah kami. Dan tolong maafkan kami, wahai ayah, kami telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Mereka orang baik-baik sehingga mereka mengakui kesalahan mereka kepada bapaknya. Bapaknya wong apian yo karo ngelus-lus. Yo tak dongakno Pak, bapak muga-muga tingapura ya nak. Kayak dong sampean bareng bojuk terus domongi bapakmu. Wong bojuke anak tetep disayang karo. Akhirnya mereka beserta istri dan 11 saudara datang berbondong-bondong menuju ke kerajaan. Sampai sana disambut meriah oleh Nabi Yusuf alaihi salam dan Benyamin. Kan Benyamin tadi udah cerita belum ya, yang Benyamin orang oleh Bali sing ditaruh di kerajaan toh? Tapi Benyamin diceritani, nyemin dikeke nyong Yusuf kakak kamu. Ini ngajak ngomong ya, dikeke mau tak tangkap ini sengaja. Oh iya nyem itu dikiri kakang. Kira-kira begitu lagi. Setelah bapaknya mereka yang bernama Yakub alaihi salam, ibu mereka dengan 11 orang berbondong-bondong ke kerajaan disambut meriah oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung bapaknya Yusuf dan ibunya diangkat ke singgasana. Orang tuanya diatur, dituntun dengan sangat baik menuju singgasana. Langsung otomatis tiba-tiba 11 saudaranya Yusuf, Nabi Yakub dan istrinya menaruh badan mereka secara spontan, langsung mengambrukkan diri. Namanya apa kira-kira? Tapi sujud menghormati nggih, bukan sujud nyembah kados sembayang badan. Langsung mak kedampruk. Subhanallah walhamdulillah. Langsung. Bapaknya sujud. Simbol apa kalau mimpi yang 40 tahun yang lalu? Ini jangan lupa mimpinya Yusuf dulu apa? Benar. Saudaranya Yusuf pun sujud menghormati Yusuf. 11. Bapaknya Asyams, mataharinya, menyusut. Ibunya yang Qamar pun. Setelah 40 tahun padahal dulu juga bapaknya pernah bilang la taqsusru. Ya kan, gue ojo cerita karo mimpiku. Dan Yusuf waktu bapaknya lagi sujud langsung sampun pak, sambil cerita, wahai ayahku, masih ingatkah mimpiku dulu saat saya masih kecil? Saya telah cerita dengan ayah waktu itu ya, bahwa mimpiku ini adalah melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadaku. Lihat wahai ayahku, dulu ayah telah memberitahu kepadaku sebelumnya, dan ini adalah kenyataannya. Subhanallah.
Baik, ngaten nggih cerita singkat dari Yusuf semenjak kecil sampai dia menjadi seorang raja, sampai membawa orang tua dan keluarganya ke kerajaan. Kesimpulannya adalah, coba ingat kembali ayat 7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf terdapat tanda keagungan Allah, terdapat pelajaran, terdapat sebuah petunjuk bagi orang-orang yang bertanya. Jadi kita mulai belajar tentang keagungan Allah. Cerita dari depan sampai terakhir runtut napa mboten? Sistematik. Pertanyaan Abi ke anak-anak adalah, kalau Yusuf tidak pernah didengki, dibenci saudara-saudaranya, mungkin nggak Yusuf jadi raja? Lihat, perhatikan. Kalau Yusuf tidak pernah dibuang ke sumur, mungkin nggak dijual? Kalau Yusuf tidak pernah dijual, mungkin nggak Yusuf dibeli? Tapi enak nggak semuanya? Dibuang ke sumur enak, dijual enak, diperkosa, di penjara, nggak ada yang enak. Tetapi bila Yusuf tidak mengalami keadaan itu, mungkin nggak Yusuf jadi raja? Itulah keagungan Allah. Nah, pesan moral yang harus kita ambil, wahai anak-anakku, adalah barangkali saat ini kalian sedang mengalami kesusahan hidup. Jangan kamu pandang itu tidak berguna. Karena bisa jadi Yusuf telah mengalami kerumitan hidup itu pada akhirnya untuk mengantarkan sebagai pemimpin umat manusia. Wa in takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu terbaik, itu lebih baik bagimu, dan bisa jadi apa yang kamu sukai justru itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, saya rasa kesempatan saat ini cukup demikian. Kisah Yusuf dari awal dan akhir itu merupakan ayatun lisa, merupakan mukjizat, merupakan keagungan Allah, merupakan pelajaran dan petunjuk untuk kita ngoten saking Abi. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dijadikan anak yang soleh dan solehah, dijadikan anak yang sabar, di masa depannya diwujudkan, dikabulkan seluruh cita-citanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.